Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa nuri qulubina wa qurrati a'yunina Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad al-Fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa nasrul haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi azim. Para alim ulama yang kami muliakan, jamaah majelis taklim, hadirin hadirat yang insyaallah diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya akan melanjutkan taklim yang hari Jumat, tapi tetap saya ulang karena banyak yang gak hadir ya. Mungkin yang hadir kemarin itu cuma seperempatnya ya, kurang lebih seperlapan ya Allah ya. Ya. Sangat menarik memang temanya karena hampir semua inti kehidupan ada di situ. Siap mencatat Ibu? Ya. Siap? Riwayat ini dari Khalid bin Walid. Khalid bin Walid. Ada yang kenal Khalid bin Walid? Ya. Makanya kita kenalan dulu dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid adalah seorang panglima perang yang tidak pernah kalah. Tidak pernah kalah. Apakah dia sebelum Islam, bahkan setelah Islam. Saking hebatnya, di masa Khalifah Umar dia dipecat. Ya, menarik kan? Orang hebat dipecat. Kenapa kira-kira Bu? Ya, karena Khalifah Umar takut kalau orang Islam hilang tawakalnya kepada Allah. Misalnya pasukan perang berkata, kalau kita dipimpin oleh Khalid pasti menang. Syirik. Akhirnya dipecat. Khalifah Umar sendiri ketika di puncak pimpinannya, beliau merasa khawatir, jangan sampai saya sudah menua tidak bisa memimpin dengan adil. Akhirnya mengundurkan diri. Itulah sosok pemimpin. Manakala di puncak dia mengundurkan diri. Kalau sekarang gagal mau tambah lagi. Tidak. Ada yang ingat syarat jadi pemimpin Surah Al-Baqarah ayat 247? Ya, harus gagah dan pintar. Enggak usah dibayangkan ya. Ya, enggak usah dibayangkan. Apalagi melihat saya, enggak usah. Jadi syarat pemimpin di dalam Al-Quran harus gagah, asik, menarik, dan pintar. Minimal menguasai 2 bahasa. Enggak usah dibayangkan ya. Enggak usah dibayangkan. Biasanya kalau ada orang bertanya, tugas Nabi itu menjelaskan hal-hal yang berhubungan dengan akhirat atau hukum. Biasanya ya, biasanya. Tapi riwayat ini unik, ya unik. Ada orang datang, dia bertanya masalah dunia dan akhirat sekalian. Contoh,
Pernah ada pekebun, orang yang berkebun kurma, bertanya kepada Nabi, "Wahai Rasulullah, bagaimana caranya berkebun kurma yang baik?" Apa jawab Rasulullah? "Antum a'lamu bi umuri dunyakum." Engkau lebih pintar ya, lebih tahu urusan duniamu. Apakah Rasulullah tidak tahu? Tahu, karena Rasulullah adalah manusia paling pandai di dunia ini. Tapi kenapa Rasulullah ummi, buta huruf? Ya kan? Ada gelarnya kan ummi? Paling salawatnya itu ada dibaca tadi. Kenapa kira-kira Bu? Rasulullah diummikan karena untuk menjaga-jaga tuduhan orang kafir kalau Al-Quran itu karangannya Muhammad. Coba sekiranya Rasulullah jago menulis, bikin syair, pasti orang kafir ibuna Muhammad Al-Quran. Masa jago? Sengaja Rasulullah diummikan. Penelitian terakhir ternyata orang dulu memang tidak butuh tulisan. Saking kuatnya hafalannya. Orang-orang dulu nggak ada yang butuh tulisan. Kuat semua hafalannya. Orang dulu ya. Mungkin akurat dosa kan. Akurat gosip saja. Ya. Kalau bisa, karena kita diberikan peluang, kebebasan, masalah dunia, bukan masalah akhirat. Kalau masalah akhirat, ngaco namanya, itu ngarang gitu, banyak itu. Orang baru kajian 2 bulan sudah ngarang dia, ngaco. Salah sini, bid'ah salah sini, waduh, kacau, ngaco. Masalah dunia, kalau bisa kita bikin pabrik yang super canggih. Misalnya ya, di sini di Sidrap ini daerah persawahan, kalau bisa kita bikin pabrik sekali panen mesinnya langsung keluar beras. Ya Bu ya? Bebas kita. Kebayang nggak? Kita dulu waktu kecil, kebayang nggak? Ya, kalau suatu saat nanti orang tinggal mencet-mencet, kebayang nggak? Dia mencet-mencet, datang Kentucky, mencet-mencet, datang es jambu, es buah, mencet-mencet. Ya. Kita nggak kebayang deh. Ada satu ceramahnya Guru Yunus Martan, dia mengatakan, ini ceramah tahun 80-an. Suatu saat nanti orang berbicara sambil jalan. Itu HP itu maksudnya. Karena dulu kita pakai telepon kabel ya, yang kalau mencetnya putar-putar ya. Iya. Sekalinya tak balik, yang telinga di mulut. Wah, tak balik Iwa. Halo, tak balik Iwa. Oh, naseng itu. Halo, tak balik. Hola. Tak. Tanya tak balik ini dah. Naseng ya, tak balik ya. Halo. Oh, tak balik Iwa. Hola. Ya. Ya, teriolo tak. Kebayang nggak nanti Bu? Suatu saat semua serba ditatap saja. Keluar Kentucky. Kebayang nggak? Sudah terjadi nggak? Sudah. Itu laser di hotel-hotel di Eropa itu sudah pakai laser. Jadi ditatap saja itu pintunya hotel, kebuka. Ya. Betul boleh? Iya.
Dan inilah paling aman. Kalau pakai pencet-pencet sidik jari masih bisa dipalsukan. Ya, contoh ya, di Saudi itu pernah ada aturan orang yang bermasalah tidak bisa masuk Saudi selama 5 tahun karena kena sidik jari. Itu bisa diguramkan sidik jari itu, dikasih lilin. Yang ngajari ini perampok. Wah enggak ya, salah ya. Ya, dikasih lilin, kurang itu. Tapi kalau mata tidak bisa dipalsukan. Inilah yang menjawab kalau surga itu cukup dengan niat atau hati. Kak mandi cowok langsung datang. Kak mandi manu yang lagi terbang langsung datang, sudah dimasak di mulut kita ya, di depan, tinggal buka masuk. Inilah menjawab orang kafir yang anti Tuhan, tidak percaya akhirat, tidak percaya surga dan neraka. Padahal mereka sendiri yang membuat teknologi ini sudah sampai di mata. Kebayang nggak nanti? Kurang lebih 50 tahun lagi, segala sesuatu itu diperintah dengan niat, seperti di surga. Kebayang ya? Ya, itulah dunia. Ya, jadi kita harus yakin kita ini adalah makhluk akhirat. Ya. Jadi kata Rasulullah, kalau bisa masalah dunia ini bebas ya. Nanti ibu bikin pakaian yang bisa juga dipakai apalah ya, misalnya ya, bisa. Apalagi perintah ke masjid itu pakailah pakaian yang terbaik. Bapak Ibu Bu, tolong ke masjid pakai pakaian yang terbaik. Contoh, begini-begini, saya sudah 3 kali haji, 2 kali tugas dari Mesir, dan sekali tugas waktu saya tinggal di Saudi. Jadi Ustaz Somad itu memang adik kelas saya, 3 tahun di bawah. Cuma kelihatannya dia lebih tua dari saya. Ya, nggak tahu ya. Jadi saya awet muda, dia awet tua. Ya. Orang nggak percaya, terserah. Dari segi umur juga saya jauh lebih tua. Saya sudah punya cucu. Cucu saya lebih tua dari anak saya. Hebat kan? Cucu saya 4 tahun, anak saya 1 tahun. Ada di situ si kembar. Ya, kebayang nggak? Nggak usah dibayangkan, ya, nggak usah dibayangkan. Ya. Cucu saya lebih tua dari anak saya. Ya. Alhamdulillah. Kamu masih mana? Ya. Waktu saya tugas di Saudi, tiba-tiba ada orang panik. Datanglah ke kantor, dibilang, Pak, itu mobil yang nomor sekian, tolong ditahan dulu. Tahan dia. Saya bilang, ada apa Pak? Saya ketinggalan tasbih. Wahasanya. Tasbih. Subhanallah, zikir ya, tasbih. Saya bilang, kenapa? Kan beli aja, ganti aja. Enggak, mahal saya belikan. 1.000 rial kali 4.000, 4 juta. Wah, ini orang. Tapi bagus saja prinsipnya, boleh diikuti nih Bu. Tolong simak baik-baik cerita saya. Dia bilang, sengaja saya beli tasbih mahal karena prinsip saya, pahala itu sesuai dengan besarnya pengorbanan. Menurut dia ya, kalau saya berzikir pakai tasbih itu sekali subhanallah kali 4 juta. Ya. Jadi kalau kita subhanallah kali 10.000 ya, karena tasbih dari 10.000 ini. Ya. Sebenarnya masuk akal juga ya. Ya. Apalagi gratis, Bu. Ya. Oleh-oleh dari umrah lagi ya. Ya. Begitu, Bu.
Kan sekali kita hidup. Artinya kita bikin sesuatu yang dahsyat lah. Makanya ini bisa dijabarkan ibu, terutama ibu ya. Kalau perlu ibu, kita punya pakaian sholat itu, anggaplah mukena, itu jauh lebih mahal dari pakaian pesta kita. Siap bu? Kebayang nggak? Ya? Pakaian sholat kita lembut-lembusan nih, ini menghadap Allah ini. Itu pun cuma 1 atau 2. Pakaian pestanya sampai 20. Jangan bu ya. Sisihkan uang, beli mukena yang terbaik, tercantik, termahal, minimal 7. Ya 7 ya. Tiap hari bisa ganti 10 kalau perlu. Masa pakaian pesta 20? Ya. Siap bu? Ya. Siapa yang sudah punya mukena harganya 1 juta? Ada ini ibu, ada. Mantap. Yang 2 juta? Ada 1. 3 juta? Siapa yang punya pakaian pesta harga 2 juta? Semuanya. Masih iri nih. Ada bu. Coba dipikir, betul nggak? Kita ini menghadap Allah loh. Pakailah pakaian terbaikmu. Ayat. Ya. Siap bu ya? Ya siap. Sekarang kita masuk tema. Poin pertama ya. Gak apa-apa diulang. Jadi mendengar ceramah itu, meskipun diulang, kita seakan-akan baru pertama mendengarnya. Begitu bu ya? Ya, ini ilmu saya dapat di Pakistan. Ya. Jadi mendengar ceramah itu, meskipun berulang, kita seakan-akan baru pertama mendengarnya. Ya. Tapi sebaliknya, mendengar gosip itu, meskipun benar, kita tutup telinga. Ya. Ghibah namanya ya. Ghibah itu bagaikan memakan bangkai saudara sendiri. Tapi memang ada momen ya yang harus diangkat, harus contoh bohong ya, contoh bohong. Itu ada momen kita wajib bohong. Ya, pikir ini. Ya. Bohong itu dilarang. Tapi ada satu momen kita wajib bohong. Bukan sunnah, wajib. Kapan? Pak, bohong istri? Enggak, jangan. Makanya saya kasih contoh ya. Istri juga bohong suami. Capu ini di belanja. Padahal mereka mau apa? Lomi beli wajib. Contoh dalam peperangan. Ditangkaplah pasukan Islam. Ditanya, di mana persembunyian kamu? Di mana Rasulullah berada? Ayo, jujur atau bohong? Wajib dia bohong. Kalau dia jujur, wah habislah kita. Oh iya, ada di situ di balik gunung itu. Nanti saya temani. Ini memang pengkhianat ini. Ya. Contoh kedua, menyelamatkan nyawa orang baik. Ya. Kita lagi duduk-duduk, tiba-tiba tetangga kita, dia baik memang, orang baik, dikejar orang mau dibunuh. Dia sembunyi, terus bertanyalah pembunuhnya kepada kita. Ibu, lihat nggak tadi ada orang ini lari sini? Ya. Wajib bohong? Wajib bohong. Oh ya, saya nggak lihat. Benar, sumpah demi Allah. Caranya gini ya, saya ya, kita pindah tempat. Pindah tempat, Ki. Misalnya saya sini melihatnya dikejar, pindah tempat sedikit saja. Jangan sini.
Enggak, saya lihat semenjak saya di sini saya tidak melihatnya. Kita tidak bohong. Di sini saya lihat, di sini tidak. Ya, begitu ya. Ya, jadi nanti pintar sama bohong ya. Ya, jangan, jangan, jangan. Beli nih kilakin, semenjak kira, tapi ya, nak kena bapak ya, beli kena saya. Ya, begitu ya. Poin pertama, tolong dicatat Bu. Jadi pertanyaan orang ini kepada Rasulullah, uhibbu an akuna a'lamun nas. Saya ingin menjadi manusia paling pandai. Ya. Pertanyaan pertama, paling pandai. Kira-kira apa jawabannya Bu? Sekolah kok, guru kok. Gitu kan? Oh iya. Jawaban Rasulullah, ittaqillah takun a'lamun nas. Terusnya Bu, bertakwalah kepada Allah, kamu akan menjadi manusia paling pandai. Jadi ini adalah harapan bagi kita semua. Menuntut ilmu itu tidak ada istilah tua, tidak ada istilah muda. Pernah dengar nggak ada mu'allaf umur 70 tahun, ibu-ibu, nenek-nenek, karena dia serius menghafal Al-Quran, hafal juga mulai di umur 70 tahun. Jadi nggak ada istilah terlambat Bu ya. Guru ke majelis taklim kita ikut, tapi kita harus pilih-pilih ya, jangan sampai salah jalan kita ya. Jangan sampai kajian bidah sana, bidah situ, bidah sini, ya jangan ya. Kalau yang kajian begini jangan. Kalau bisa tinggalkan, karena bisa merusak akidah ya, maaf, bisa merusak akidah ya, Bu. Jadi cari yang kajian-kajian yang lurus-lurus saja, gak usah yang haram sini haram, gak usah. Dan ayatnya memang menunjang wattaqullah wa yu'allimukumullah. Bertakwalah kepada Allah, niscaya Allah Subhanahu wa taala akan mengalimkan kalian. Saya di hadis, saya di ayat. Contoh. Itu guru-guru kita dulu sarjana enggak? Tidak ada ya? Tidak ada. Tapi ilmunya Masya Allah. Pakar tafsir dunia yang bernama Syekh Mutawalli Sya'rawi itu di Mesir, gelarnya cuma S1 LCG, tapi murid-muridnya doktor, profesor. Kalau beliau pengajian membahas tafsir, murid-muridnya rata-rata doktor, profesor, padahal dia cuma S1. Sama lah kurang lebih dengan Guru Sanusi Baco ya. Jadi Guru Sanusi Baco dia mengajar S2, S3, tapi gelarnya LC S1. Itu melanggar aturan. Akhirnya diberikan gelar doktor. Saya juga pernah di Parepare mengajar S2, S1, padahal saya cuma S1. Pernah. Sekarang saya lagi menafsir Al-Quran, meneruskan kakek ya. Jadi yang tercepat itu Bu, kakek saya, bukan saya. Saya mungkin termuda nanti. Kenapa? Sama tuh anak ya. Enak, apa? Nah, jadi kakek ini kita bangga ya jadi orang Indonesia. Saya waktu lapor di Madinah, inilah karya orang Indonesia yang menerjemah Al-Quran ke dalam bahasa asing ya. Jadi begitu. Apapun terjemahan Al-Quran itu jadinya ke bahasa asing. Bahasa Jepang, Bugis, Italia. Pas dicek, wah tercepat ini. Saya bilang itu kakek saya, kakek kandung. Tidak percaya. Masih manual dulu. Untung saya bawa fotonya. Saya bawa fotonya. Lihat kan? Oh iya. Betul. Saya minta waktu itu untuk dicetak
cuma tidak diterima karena Indonesia sudah 2, bahasa Indonesia dan bahasa Mandar. Saya bilang ini aslinya karena ada tulisannya. Kalau Mandar kemarin dia cuma memindahkan aja dari terjemahan Departemen Agama ke bahasa Mandar, itu pun tulisan Indonesia. Kalau ini aslinya tulisan tangan. Beliau bilang kami rembukan dulu karena aturannya begitu, tidak boleh satu negara 2 bahasa dicetak karena masih banyak yang lain. Bahasa Nepal belum ya waktu itu 2008. Loki kelingan cerita anak Gruta Sada si bawa Gruta. Ya, ini unik sekali ya. Itu Gruta Sada, dia memang maunya sekretaris dia itu cepat. Sementara kakek itu ya biasa standar. Jadi kalau bisa dihitung ya, ini sejarah Bu ya, bagus sekali. Generasi pertama Gruta Sada, di bawahnya itu murid-muridnya Gruta Ambodale murid, Guruta Daud Ismail murid, Guruta Yunus Martan murid, Guruta Pak Baja murid, dan yang dekat itu kakek saya, muda, umur 25 tahun. Terus diapakan ini? Nama kakek saya Hamzah Manguluang ya. Karena kakek saya berbakat tulisannya paling bagus, akhirnya diangkatlah dia jadi sekretaris. Kemudian biasa orang dulu kawin ke si Bano Reku, begitu ceritanya. Dinikahkan ya, dan orang dulu nggak protes. Jadi nenek saya itu adalah ponakannya Guru Tasada. Ya, sudah berjalan waktu. Kenapa waktu itu Guru Tasada mau cepat itu pekerjaan? Akhirnya diberikan berkah, ditinju kepalanya kakek saya. Kakek saya sendiri yang cerita. Ditinju kepalanya, dia langsung pintar. Akhirnya pernahkah kita dengar kalau Guru Tak Hamzah Manguluang itu dia bisa menulis 2 tangan. Betul itu kakek saya itu. Jadi menulis tangan kanan bahasa Arab, tangan kiri bahasa Bugis. Kebayang hebatnya. Ya. Nah, cuma beliau tidak ada penerusnya. Jadi om-om saya tidak ada yang meneruskan, larinya ke cucu. Saya sih nggak merasa meneruskan kan, cuma melanjutkan aja. Benar nih? Iya. Iya. Jadi begitu ya. Jadi perlu kita ini kita harus masih muliakan ulama. Itu yang kurang sekarang. Maku mereka nama kurang ajar, dia nama muliakan ulama. Tapi macam kajian 3 bulan, apa angin tidak tahu. Jangan, karena adab itu jauh lebih tinggi dari ilmu. Ingat Bu, di garis bawahi, adab lebih tinggi dari ilmu. Ada seorang ulama yang menyesali dia belajar ilmu kelamaan. Magur Fadis tulisan 40 tahun, dia belajar adab 10 tahun. Dia menyesal. Sekiranya saya belajar adab 40 tahun, belajar ilmu 10 tahun saja. Adab lebih tinggi dari ilmu. Ingat itu Bu. Itu kita tanamkan kepada anak-anak. Akhlak lebih tinggi dari ilmu. Saya ulang lagi. Akhlak lebih tinggi dari ilmu. Kebayang nggak anak-anak kita tinggi sekolahnya nanti kurang ajar, nggak menghargai lagi orang tua. Tapi meskipun anak kita sekolahnya biasa saja, tapi akhlaknya ya Allah, apa ada? Ya riolo, Ibu, kita takut melihat mata guru kita, takut, sakit segahnya itu. Kalau kita pamitan, itu mundur. Maku ke, lo kan rewel jolo, matun mendek lari, mundur kita, mundur. Coba hebatnya riolo tahu. Makanya Fadis sengaja mak berangkat. Itu yang penting, keberkahan ini. Buat apa titel tinggi-tinggi tapi Allah tidak bisa.
Dan logikanya, sekiranya ilmu yang memasukkan orang ke dalam surga, wah ini rasa mana nih? Misalnya, yang bisa masuk surga harus gelar doktor dan profesor, maka nih. Tapi tidak, dikasih di hadis Nabi kita, sesuatu yang paling berat timbangannya di hari kiamat adalah akhlak. Itu mata akhlak lo mati. Ya, makanya kita siapkan anak-anak kita generasi akhlak, beradab, ya, pakai adat. Siap Bu ya? Ya minimal di pesantren kita masukkan. Ya di pesantren kita masukkan. Pengalaman saya waktu penelitian di Pakistan, tiap kakak ada hafiznya. Perlu kita contoh ini Bu. Dan tiap masjid ada tahfiznya. Enggak usah kita jauh-jauh di mana ya ada tahfiz Quran, enggak usah. Tiap masjid, tiap musalla ada tahfiznya. Makanya Pakistan ini satu-satunya negara yang berani menyebut dirinya Republik Islam of Pakistan. Berani sekali. Begitu memang. Jadi kita program Bu ya. Begini caranya ya, begini caranya. Sudah menjadi aturan di sana, orang yang memiliki anak lebih dari satu, ya, lebih dari satu, satunya itu wajib hafiz Quran. Hebatnya orang sana. Apalagi kalau kita punya anak 2, 3, masa jadi umum semua? Karena kenapa? Pikiran orang ya memang begitu, betul. Satu anak yang hafiz Quran itu orang tuanya wajib masuk surga, meskipun tidak menjaga sholatnya, ya, betul. Dan dipakaikan nanti mahkota yang cahayanya melebihi matahari. Nanti orang heran, siapa itu? Loh, ini kan dulu di dunia Pak Becak gini anak orang ini. Pak Becak ini, kenapa bisa bersama para nabi? Oh dia nggak tahu anaknya habis Quran. Di mana nih kagak orang parang yang masuk Quran? Ya, bola batu tak sampai 50 deh ini kagak. Ya, di mana ya? Siapa? Pokoknya anak kita 2. Ya, apa nama nih? Ya, apa nama nih? Apa tak? Ya, apa tak? Apa mana? Tahu nggak? Apa tak? Minimal 1 ada yang jadi ulama. Siapa? Enggak susah juga kan? Gampang aja kan? Punya cucu misalnya 2, ya satunya dimasukkan ke kedokteran, satunya dimasukkan pesantren, gampang. Ya gampang kan? Mas sekali. Iya. Insya Allah Indonesia atau insya Allah Arab? Kalau insya Allah Indonesia biasanya bohong. Siapa ya? Jadi begitu saya lihat. Dan kalau anak ini sudah dewasa, pilihan terserah sama dia. Apakah dia mau kembali berbakti kepada orang tuanya atau selamanya untuk agama? Ibadah orang itu. Jadi mentalnya memang sudah terpilih. Ya. Jadi siap ya, kita jadikan minimal 1 dari anak cucu kita harus Quran. Ya. Oh, kata anak ya. Ada yang sudah habis Quran anak cucunya sini? Enggak. Ya. Jangan malu Bu ya. Untuk semangat ya. Ya. Jadi insya Allah kita siapkan generasi kita generasi Al-Quran. Generasi Al-Quran. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, ini hobi kita ini. Hobi kita semua ini. Wahai Rasulullah, saya ingin menjadi manusia paling kaya. Wah, hobi tak mana nak kapan? Begitu kan Bu?
Betul kan? Apakah kita dilarang kaya? Tidak, tidak. Yang dilarang itu adalah memasukkan kekayaan ke dalam hati. Syekh Abdul Qadir Jilani ketika tenggelam kapalnya, kapal dagang, satu, dia langsung merenung. Tidak. Tenggelam kapal ini, kapal itu berapa miliar itu? Kita nape sita selenyak Muhammad pusing. Padahal nape sita penyebarannya dagangan. Jangan sampai dunia dimasukkan ke dalam hati. Memang kata Rasulullah, alangkah indahnya harta itu manakala dikuasai oleh orang soleh, dermawan. Ya, saya kasih contoh misalnya, Pak Haji, ini masjid lagi dibangun, direnov. Kami butuh dana 300 juta. Ini Pak Haji ini uangnya banyak, miliaran. Saldonya miliaran, asetnya miliaran. Apa kata Pak Haji ini? Oke, saya bantu. Ini 5.000. Astagfirullah. Dan seburuk-buruk harta itu manakala dikuasai oleh orang pelit. Coba gede, sekiranya orang dermawan, Pak Haji, ini masjid ini butuh dana 300 juta ini. Oh begitu ya? Ya, saya bantu sedikit aja ya. Nomor rekeningnya sedikit aja, saya bantu 150 juta. Oh ya asiknya. Kenapa saya tidak bantu semuanya? Saya tidak mau monopoli pahala. Biarkan orang kaya yang lain bantu juga. Begitu ya? Ini daripada 5.000 rupiah, astaga. Itu kandik atau kandik? Kandik ni kiri gelang. Ya kan? Itu orang pelit. Dibenci sama orang pelit. Iya, orang dermawan disukai sama orang pelit dan dermawan. Orang pelit dibenci sama orang pelit. Contoh, yuk kaki mandre ke warung ini, sesama orang pelit. Kira-kira ini apa aja? Sedilaro loyolo, sedilaro limondri. Iya, itu masalah makanan. Ya, jadi memang harus dibiasakan ya. Itu yang kedua ya. Jadi Islam tidak melarang kita untuk kaya. Bahkan ada satu doa hadis riwayat Muslim, kayaknya sudah hafal semuanya. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Hafal mati Bu? Bagus sekali doa ini. Ya Allah, saya mohon kepadamu untuk diberikan hidayah, ketakwaan, kemakmuran, kekayaan. Ulang. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Ya. Artinya, ya Allah, kami, inna kami, saya ini ya. Kalau berdoa rame-rame inna. Kalau sendiri ini. Ya. Kalau rame nas'aluka, kalau sendiri as'aluka. Ya, itu bahasa Arab ya. Inna, inni, nas'aluka, as'aluka. Huda, hidayah. Tuqwa, ketakwaan. Wal afafa, kemakmuran. Ini makmur mencakup semua ya. Itu makmur itu semuanya, makmur, bahagia, sehat ya. Dan khusus kekayaan harta. Ukuran kekayaan di dalam Islam, kaya hati dulu baru kaya harta. Ingat Bu ya, bukan orang kaya kalau cuma kaya harta, harus kaya hati.
ya, orangnya super, orangnya baik ya. Kira-kira apa jawaban Rasulullah ketika orang ini bertanya, saya ingin menjadi orang paling kaya? Ajamaku. Ya, gitu gak Bu? Atau asobis ke bernarkoba kok ya? Enggak ya, enggak. Apa jawab Rasulullah? Kun qana'an takun abdan. Jadilah orang qanaah. Apa artinya qanaah? Bu, merasa cukup masalah dunia. Masalah dunia ya. Qanaah tidak boleh masalah akhirat. Ingat. Tak balik aman. Qanaah tidak boleh masalah akhirat, tidak boleh. Masalah dunia saja. Contoh, karena motor rokna, dia qanaah. Alhamdulillah, saya sudah punya motor. Boleh berniat punya mobil, tapi harus bersyukur. Itu tetangga jalan kaki ke sini. Sama lah dengan Ustadz yang bicara sekarang. Gak ada motornya, gak ada mobil, jalan kaki ke mana. Benar Bu, benar. Saya belum punya rumah, belum punya, nggak ada. Silakan cek, nggak ada. Gayanya gini Ustadz di depan, gayanya. Nggak ada hartanya. Mana Bu? Percaya? Itu Pak, ya, apaan sih ya. Ya, jadi qanaah masalah dunia, masalah akhirat tidak boleh. Alhamdulillah karena motorku balik bola aku malalan gitu masih. Ya malalan ini syukur tuh ya alhamdulillah masih bisa jalan. Itu tetangga stroke nggak bisa jalan. Yang stroke alhamdulillah masih hidup, itu tetangga kemarin mati tanpa sakit. Gitu Bu. Tapi masalah akhirat nggak boleh. Mas sumbangi tetangga tak 1 juta, Allah, wah, masa sih 1 juta sumbangan? Nah, lebih sugi kak, iya 2 juta, ya bagus sih. Jangan merasa cukup 1 juta. Paling ria, saya 5.000 ikhlas. Wah, langsung ikhlasnya, belum tentu. Gitu ya, megalada lah sana. Pak cek jangan, masalah akhirat jangan. Masalah dunia itu harus kita kenal. Jadi ternyata rumusannya untuk kaya itu adalah merasa cukup dan bersyukur. La in syakartum la azidannakum. Jika kamu bersyukur pasti ditambah. Jadi Bapak banyak bersyukur saja ya, yang masih punya istri 1. Nah, Pak, dah aja teman kali betoi. Maka dan borongi gimana tuh ya, enggak majemmu. Saya mau beranak. Lebih mana Pak? Ya tuh metolada kata ke makun metolada kan. Jadi metolada ya. Dia lebih makun deh, dia lebih woi. Apalagi mak milenial. Pokoknya dia ini udah salah, pasti cocok sama kobane Pak. Ya, toto tak macam hiburannya sama kobane. Ya doakan saja guys ya. Ya. Makanya kekuatan satu negara itu di emak-emak. Ya, emak-emak. Betul Pak. Makanya satu orang soleha itu lebih makbul doanya daripada 70 wali. Ingat tuh. Banyak orang ziarah cari makamnya wali sana, wali situ. Ada wali di rumahmu. Yaitu wanitamu, ibumu ke anakmu ke tante. Bu, satu orang soleha, wanita soleha, kekuatan doanya lebih makbul daripada 70 wali. Wali loh, wali kelas ya, 70 wali. Tapi kalau seorang wanita ini rusak, jahat, itu mudaratnya lebih berbahaya daripada 1000 laki-laki yang rusak. Makanya jaga wanita ini.
Abala to itu nariko. Ya butuh. Makana ketu hadis na Nabi ta makadai. Nigi piare anak makunrin na dua bawang wajib masuk. Masuk salat dia yang pe ya semi anak makunrin. Ya roro ka apa? Diga anak aku makunrin. 5 ini anakku burannya mana? Iya. Burannya mana? Iya. Kalau dihitung-hitung arwani. Ya, arwani anak. Ini gini Rudi. Masih perlu tambah kan? Tambah anak apa tambah istri? Nah, tambah anak ya. Itu Pak, polisi. Pak, istri cuma satu saja. Saya setuju itu. Saya tidak setuju itu dengan poligami. Majeli kalau kurang. Ya. Istri satu saja Pak ya. Ingat, ini pesan saya, istri satu saja. Ya, satu di Rampang, satu di Sumatera, satu di Makassar. Ya. Ibu jangan kalah. Saya mendukung ibu ini sebenarnya. Kalau sudah ada gelagat suami kita itu jika mau ini bapak. Kita lagi syarat. Kasih syarat yang berat. Kalau perlu dicatat ini. Pertama harus lebih kaya. Harus lebih kaya. Jangan kami lagi lebih miskin. Ngapain? Setuju boleh? Yang kedua, itu harus lebih cantik dan muda. Kalau mak bini sebuah baik padami atau yawana ai fajahi Pak, dia dulu Pak. Jangan. Kasih syarat berat. Setuju Bu? Yang ketiga, kita bilangi Bapak, langkahi dulu mayat saya. Itu baru. Setuju syarat itu? Langkahi dulu mayat saya. Kalau ke mak bini ya. Akhirnya meninggal istrinya. Wah. Itu laki-laki tidak punya iddah. Sama perempuan 4 bulan 10 hari. Jadi kalau ini TV jenazah dikubur maka dia bapak tunggu dulu. Iya, laju lagi. Aliran apa ini? Ya enggak. Ini beliau pesan kalau mau kawin lagi langkai dulu ya saya. Tali wa ipahan tadi. Tali betul ini Pak. Ya Allah. Kenapa Bu? Siap. Jadi ceritanya naile banyak laki-laki masuk neraka karena itu. Kita nikmatu. Purono haji, Purono Sunda, poligami, dia Pak, maju. Saya takut sama istri saya ya Allah. Kamu masuk neraka. Kamu lebih takut kepada istrimu daripada saya. Kata Allah. Mana Pak? Iya, pikir gimana ya? Jadi Bapak, saya nggak jadi. Kalau mau itu, tapi ingat ya, istri satu saja Pak ya. Ya, saya nggak mendukung itu poligami. Ya, selesai. Jadi kalau mau kawin lagi, Bapak, caranya minta izin kepada Allah, minta maaf kepada istri. Malah ada je Bapak. Bahkan ini salah ni pilih pacar apa ya tidak. Saya mendukung ibu. Istri satu saja. Berat itu poligami. Berat sekali. Itu lebih berat daripada kita berperang. Narkologi pusing Pak. Poligami pusing. Dan pasti jadi pembohong. Pasti jadi pembohong. Makanya jangan, gak usah. Ya, sedih lagi mak beleki, ya, kan Bapak? Sedih lagi nasi mak beleki, apalagi dua. Oh ya, betul Bu, betul ini. Saya tidak poligami itu memang boleh, tapi saya tidak mendukung. Ya. Berat sih, berat. Ya, cukup istri satu saja ya. Sini sana, ya, satu saja ya.
Saya betulnya menit. Ini sudah 2. Untuk jadi orang pintar adalah ittaqillah. Untuk menjadi orang kaya, qanaah. Yang ketiga, saya ingin menjadi orang paling baik. Wah, ini bagus sih. Orang baik itu, Ibu, manakala dia ada kita senang. Dia tidak ada kita mencarinya. Mana itu ya? Nah, seperti nak Bapak Imam Putana. Boleh pilih Ustaz, telutok kita pangkat. Ya begitu. Kurang lebih ya. Enggak usah dibayangkan ya. Jadi orang baik itu tidak ada kita cari, dia ada senang sekali. Ya. Jangan sebaliknya, dia ada, Nabi boleh bilang, bubar, cepat bubar, datangi, yang kerok. Dia tidak ada, wah senangnya kita, alhamdulillah. Kalau perlu magere manu gina, ya, atau magere iti na sekolah ko, nasabah na penjelada ustaz si mali na sekolah ko. Apalagi na sekolah ko na apa? Nak ini boleh nak mandai na sekolah ko. Akhirnya nak bekerja. Ya, saya 2 tahun pengajian di Masjid Al-Azhar, itu tiap bulan kirim na sekolah ko untuk kita makan. Kalau telah cedek, lu singgung ya ke pengajian. Matur kan TV lo ke warung dah. Ya, baguslah. Intinya kita sebagai penceramah memang harus hobi makan. Saya begitu. Pertama saya masuk ke satu kampung baru, saya langsung tanya makanan apa yang paling enak di sini. Apalagi makanan itu dibawa oleh majelis ibu-ibu yang masak, paling senang saya. Dan ada jurus saya itu. Ya, apa itu jurus saya? Ada yang ingat? Bungkus. Ya, bungkus. Saking senangnya saya. Jadi saya suka bikin senang ibu-ibu ya. Coba kadang bayangkan nih, mana setuni terus ustaz di nandri. Klik ustaz sombong, masa di nandri? Takut diracun. Ya. Ada kan begitu. Terus enggak memuji masakannya. Waduh. Pak, kita puji terus masakan istri. Itu rumusnya. Kita senangkan istri, puji makanannya meskipun jelek. Pas nanda itu mau jelat deh. Pacaku sih saya Pak. Pada Nabi tak ya. Ketika ada yang kasih buah-buahan itu kecut sekali. Kecut sekali dihabiskanlah Rasulullah. Makanya sahabat, wah, ini kan si sakin Nabi tak. Wah senangnya orang yang memberi. Pas mendek, bawa ke pecukalan rasa. Makanya saya makan. Hebatnya Rasulullah. Janganlah kalian yang makan. Kecut sekali. Hebatnya Nabi tak. Ya bisa begitu Bu? Aku ini paling belum dari pacap. Ya. Jadi kita sanjung ya masakan istri. Baik. Saya pribadi senang masak. Ya. Saya selama di Mesir 8 tahun hobi masak saya. Ya makanya istri itu termanjakan dengan masakan saya. Saya juga yang mencuci. Karena saya paling nggak suka dicucikan orang. Sekarang aja sih laundry karena nggak ada waktu kan. Tapi kondisi normal saya mencuci. Saya lebih tahu mana yang kotor di pegang saya. Ya, bahkan ada yang bertanya, sampai kapan Ustadz mau mencuci? Ya sampai kapan pun. Meskipun saya nanti misalnya ditakdirkan jadi pejabat, saya tetap mencuci pakaian sendiri. Membantu. Jadi Pak, istri itu kita jadikan ratu ya. Ingat. Setuju Bu? Jadikan ratu, jangan jadikan pembantu, jangan. Salah itu. Salah itu kalau ada yang jadikan istrinya pembantu, jangan, salah itu. Jadikan istri itu ratu. Sesekali kita bantu, itu jelas di dalam bersanji. Bahkan sallallahu alaihi wasallam syadidal hayat tawabi yasuna lahu ya kabusabahu wa yasir fi hidmati ahlihi bisiratin sahiyah. Ero nabita tomatang desiri na jai moto fakianna na tipa moto sandalakna na para moto susun na bimbitna na bantu moto benena urusan dapur. Begitu Pak ya?
Pokoknya saya bersama ibu lah aman apa ya. Saya mendukung ibu itu. Ibu itu dimuliakan, wanita itu dimuliakan. Kenapa? Jangan nangis bu, jangan. Ya. Dia oke 2 marga. Iya. Bagaimana cara menjadi orang paling baik? Apa kira-kira ya? Jadilah manusia yang bermanfaat. Ya. Jadilah manusia yang bermanfaat. Minimal bu, minimal de isus tahu. Ya. Jadi apapun kelebihan kita, kita sumbangkan. Ya. Kita sumbangkan. Kalau kelebihan uang, ya sumbangkan. Kelebihan senyum, sumbangkan. Kelebihan darah, donor darah. Kelebihan lemak, ya dibakar ya. Ya. Jadi apapun kelebihan kita sumbangkan. Ya. Khairun-nas anfa'un-nas. Yang terakhir, ya kayak capune bertudi, ya bolehlah disambung lagi nanti. Jadi agenda saya tiap 3 bulan saya safari di Sulawesi Selatan dan Jakarta. Dulu saya safari ke Kalimantan karena saya tinggal di Kalimantan Timur, Gerogot. Ada yang pernah ke Gerogot? Ya, saya. Ibu ya? Oh ya, nanti kita bicara ya. Garogo atau Garogo? Ya, Garogo. Wah, Garogo. Samarinda. Nah, saya Samarinda 2 tahun ya. Keluarganya Jawa ada di sana. Tetangga saya. Rustam. Ya, saya di sana. Orang gampang. Di sana banyak orang Bugis ya, kayak kamu sendiri. Ya. Jadi agenda saya tiap 3 bulan safari di Sulawesi Selatan dan Jakarta. Ya. Yang terakhir, karena mungkin sudah menjelang asar, ada cara juga ya. Terakhir, saya ingin menjadi manusia paling adil. Wah, ini penting. Gimana caranya menjadi orang paling adil? Palempu ya. Caranya, singkat aja. Caranya cintailah orang sebagaimana engkau cintai dirimu. Itulah caranya. Bisa ini dijabarkan. Contoh ya. Contoh. Kita ini produksi ya, produksi. Kalau kita memproduksi, biasanya orang itu curang. Kalau dia produksi untuk dirinya, bagus sekali. Bagus sekali. Tapi untuk orang, nak kurangi. Itu tidak adil. Salah satu caranya begitu, Bu. Untuk diri sendiri dan untuk orang sama. Contoh aja ya, pakai baju. Dari baju abal kena, wah ala kadarnya. Tapi untuk alena, padahal sama aja harganya. Nah, tidak boleh begitu ya, kita harus adil. Caranya adil, mencintai orang sebagaimana mencintai diri sendiri. Ya, saya kira demikian. Semoga bisa bermanfaat bagi kita. Poin-poin tadi ada 4. Semoga kita bisa amalkan ya, dan kita terapkan di keluarga kita. Kita terapkan di dalam diri kita sendiri. Itulah penyampaian kami. Semoga bermanfaat dan bisa diamalkan dan disampaikan kepada yang belum mendengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini mana Pak? Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baru saja kita telah mendengarkan beberapa ilmu yang bermanfaat, mudah-mudahan. Dan untuk lebih lengkapnya, mungkin ada di antara kita yang mau bertanya. Sebenarnya ungkapan ini tidak bertentangan, ya, dan nggak usah dipertentangkan ya. Sedikit istiqamah, banyak tidak istiqamah, ya lebih baik banyak istiqamah. Tapi untuk memulai yang banyak itu harus dari sedikit. Biasanya gitu. Ya, contoh ya, kalau kita biasanya bersedekah di masjid itu
10.000 ya, kalau bisa sih istiqamah nanti 20.000. Kalau istiqamah 10.000 terus sampai mati. Ya, pernah saya kasih contoh nih, lupa memang tadi saya karena terlalu panjang. Istiqamah dengan keikhlasan ini yang menentukan ya. Contohnya Bu ya, nanti paham insya Allah. Ya. Pertanyaannya begini, mana lebih bagus menyumbang 1 juta tidak ikhlas atau 1.000 ikhlas? Ayo. Tidak ada jawaban ketiga, nggak ada. Nggak boleh 1 juta ikhlas, nggak ada. 2 aja. Mana Ibu pilih? 1 juta tidak ikhlas atau 1.000 ikhlas? 1.000 ikhlas. Pantas 1.000 semuanya semua kata. Dengar dulu. Naruntun nih jawaban Ibu. Yang puluhan tahun nih. Jadi begini Bu, itu menyumbang zakat, infak, wakaf itu amalan sosial. Ya, ingat. Amalan sosial itu lebih tinggi daripada amalan individu. Makanya Khalifah Abu Bakar yang dikenal sangat santun memerangi orang yang tidak berzakat. Betul? Betul. Sementara Umar yang begitu garang, tegas, itu membiarkan orang yang tidak sholat. Biarin aja. Karena dia sendiri yang merusak dirinya. Dia sendiri yang meruntuhkan agamanya. Tapi kata Abu Bakar, kalau orang tidak berzakat, bahaya. Dia mengambil hak orang. Makanya perangi, bunuh. Dan memang perintahnya zakat itu khus, ambil, bukan minta. Sudah nggak apa-apa terlambat sedikit, nggak apa-apa. Waktu sholat itu terlambat sedikit nggak apa-apa. Yang bahaya lebih cepat, tidak boleh. Terlambat 5 menit nggak apa-apa. Ini penting ya. Sedekah itu amalan sosial Bu. Contoh ya, contoh. Semoga Ibu paham ya dalam praktek. Kita bersedekah kepada pengemis 1 juta, tapi tidak ikhlas. Ya, saya jawab sudah. Enggak usah bingung, enggak usah. Tidak ikhlas. Pertanyaan saya, kalau kita bersedekah 1 juta, wajar nggak tidak ikhlas? Bu, wajar nggak tidak ikhlas? Wajar, banyak. Kalau Ibu bersedekah 1.000, wajar nggak ikhlas? Wajar, sedikit. Narekong ka to masih ada sisa bunda ikhlas, to kurang ajar alada. Masa 1.000 tidak ikhlas? Kalau 1 juta tidak ikhlas, wajar, kebanyakan. Tapi harus dilatih, harus diistiqomahkan. Belakangan ikhlasnya, belakangan dulu. Karena ini amalan sosial. Bu ya, garis bawahi. Ini amalan sosial. Ikhlas tidak ikhlas belakangan. Ini rumusan baru. Pasti baru dengar. Pasti baru dengar. Ini rumusan baru memang. Bisa dijadikan pertimbangan. Terserah Ibu mau dipakai atau tidak. Kalau Ibu tetap mau bersedekahnya 1.000 terus sampai mati, terserah. Gak ada urusan saya. Gak ada urusan saya. Saya harus sampaikan ya. Ini 1 juta karena amalan sosial itu berapa banyak manfaatnya bagi orang miskin. Contoh ya, orang miskin. Sudah disurvei Ibu, orang miskin di dunia itu kebutuhannya 300.000 ji 1 bulan. Orang paling miskin di dunia itu tetap butuh uang makan 300.000 ji. Ya. Jadi manakala kita bersedekah kepada orang miskin 1 juta, kira-kira apa yang terjadi? Langsung dia doa kita. Subhanallah, semoga Ibu panjang umur, sehat, ditambah rezeki. Didoakan kita. Selama mungkin 3 bulan dipakai uang. Itulah nanti yang membuat harta kita itu berkah. Meskipun tidak ikhlas, karena doanya ini diterima. Ya Bu ya? Tapi kalau kita bersedekah ke orang yang miskin 1.000, pasti apa begitu? Kedip. Apa gunanya 1.000? Paling beli ini aja sudah 4.000.
Begitu maksudnya ya? Paham Bu? Setuju? Begitu. Jangan tepuk tangan, jangan. Karena ini di masjid. Saya kira demikian ya. Begini, kalau mau lihat YouTube saya, diketik saja Ahmad Fuad Syukri LC. Sudah puluhan, tambah terus. Nomor WA 082 33 33 92971. Tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. 082 33 33 92971. Tidak bisa diulang. Tidak bisa diulang. 082 33 33 Tiga kali tidak bisa diulang.